Suatu sore, aku berbincang dengan seorang teman. Kami membicarakan banyak hal tentang kehidupan berumah tangga dan pengasuhan anak-anak. Sesekali kami tertawa, di saat yang lain kami tertegun. Dan seringkalinya kami melempar tanya. Sampai pada satu obrolan yang membuatku terkejut bahwa dia dan suaminya memutuskan untuk bercerai. Aku langsung memandangi kedua anak perempuannya yang masih balita. Ada perasaan sedih yang tak terkira. Apa salah anak-anak ini harus menghadapi perpisahan orang tuanya di usia belia? Aku terus bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin pernikahan seumur jagung yang aku lihat baik-baik saja bisa berakhir? Ternyata siapa yang sangka, di balik senyum manis anak-anaknya, ada kepedihan hati seorang istri yang telah lama merindukan suaminya untuk pulang ke rumah. Di balik keceriaan anak-anaknya ada kekecewaan seorang istri yang berkali-kali memaafkan perselingkuhan suaminya. Sampai suatu ketika, dia menerima gugatan cerai dari suaminya. Hatinya hancur. Dia yang selama ini mencoba untuk terus bertahan, dia yang selama ini mencoba untuk terus berjuang, dia yang selama ini mencoba untuk terus melangkah. Sampai pada satu titik, dia meyakini untuk apa terus bertahan, berjuang, dan melangkah jika bertepuk sebelah tangan. Kini, setelah melalui semua proses itu, hatinya menjadi lebih tenang. Dia hanya perlu kembali menata diri dan menatap anak-anaknya untuk esok yang lebih baik. Perpisahan itu tidak akan membuatnya larut dalam kepedihan yang panjang. Dia bertekad untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik. Aku hanya tertegun melihatnya. Mengapa perempuan bisa sebegitu tegar? Dia masih bisa tertawa bersama anak-anaknya setelah apa yang terjadi. Tiba-tiba aku teringat ibuku dan aku kembali bertanya, mengapa perempuan bisa sebegitu tegar? Aku seolah-olah seperti melihat diriku sendiri 25 tahun lalu. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang terombang-ambing dalam gelombang perpisahan orang tua. Waktu itu aku hanya bisa bertanya-tanya, kenapa harus aku yang mengalami ini? Aku hanya ingin ayah dan ibuku. Kenapa orang tua terlalu egois hingga mengorbankan anak-anaknya? Pada waktu itu, aku punya banyak alasan untuk menjadi anak nakal. Aku punya banyak alasan untuk berhenti mengejar mimpi. Aku punya banyak alasan bahkan untuk mengakhiri hidupku sebagaimana kisah anak-anak broken home lainnya. Kini, aku menyadari bahwa pernikahan adalah sekolah seumur hidup dan menjadi orang tua adalah menjadi guru sepanjang waktu. Aku sambil mengingat-ingat selama 7 tahun pernikahan kami, berapa kali terjadi konflik dan bagaimana aku bisa melewatinya. Aku selalu percaya bahwa setiap orang memiliki soal ujiannya masing-masing, yang berarti bahwa setiap orang punya jawaban yang berbeda-beda. Seperti saat aku menyayangkan apa yang terjadi pada temanku itu, pada orang tuaku, dan bahkan lebih banyak pasangan lain di luar sana yang memutuskan untuk berpisah. Bisa jadi itulah jawaban terbaik yang mereka miliki. Aku tidak berhak untuk menghakimi. Aku hanya harus berusaha untuk menjaga ibadah setengah agama ini tetap kokoh berdiri meskipun ada badai menerjang. Tapi aku masih merasa heran, mengapa perempuan bisa sebegitu tegar? Mengapa perempuan bisa sebegitu kuat? Mengapa perempuan seolah tak pernah kehabisan air mata? Meski perempuan terkadang selalu disalahkan untuk setiap badai yang datang. Perempuan terkadang selalu disalahkan untuk setiap jalan yang curam. Perempuan selalu disalahkan untuk setiap duri yang terinjak kaki. Mungkin kalimat ini terkesan provokatif. Tapi rasa-rasanya aku belum menemukan kalimat lain untuk menggambarkan gejolak rasa di sebalik kehidupan perempuan. Ada sisi kehidupan perempuan yang
jarang diangkat dan hanya menjadi sisi gelap perempuan itu sendiri. Hanya menjadi rasa pahit yang ditelan sendiri, hanya menjadi gusar yang mengakar. Ada jutaan perempuan yang hidup bahagia menjalani peran sebagai istri dan ibu yang sempurna. Jutaan perempuan lainnya memilih menjadi wanita karir yang bahagia. Yang kita tak pernah tahu, sebagian di antara mereka seringkali tumpah ruah air mata di balik dinding jiwa dan kembali menatap dunia dengan bahagia. Kita tak pernah tahu berapa luka yang dihadapi demi anak-anak tumbuh dengan bahagia. Kita tak pernah tahu berapa banyak kecewa yang diikhlaskan demi kelanggengan rumah tangga. Saat kita melihat seorang perempuan yang selalu tersenyum pada dunia, bukan karena dia tak pernah luka, kecewa, dan merana. Dia hanya mencoba bertahan sekuat tenaga. Dia hanya mencoba terus melangkah meski lelah. Dia hanya terus bertahan meski sudah tak punya alasan. Dia hanya terus berjuang demi anak-anaknya. Sepahit apapun yang dihadapinya, dia selalu yakin jika dihadapi dengan ikhlas, maka surga tak pernah tertukar. Aku tak percaya jika perempuan itu rapuh. Nyatanya aku melihat banyak perempuan yang mampu bertahan dan berjuang. Banyak perempuan yang memilih tinggal di rumah, merelakan masa mudanya, merelakan kesempatannya meniti karir, merelakan menunda kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan membesarkan anak-anaknya sendiri. Aku yakin bukan karena mereka tak mampu, tapi mereka lebih memilih untuk menjadi perempuan berkarir surga. Juga banyak perempuan yang terpaksa bekerja di luar rumah demi menghidupi anak-anaknya, yang aku yakin bukan karena mereka tak mau membesarkan anak-anaknya sendiri, bukan karena mereka tak bisa menjadi ibu rumah tangga, tapi karena itulah cara terbaik untuk berjuang. Mereka semua sama-sama berjuang, dan aku percaya bahwa perempuan tercipta untuk melakukan tugas-tugas peradaban. Ingatlah, perempuan ada untuk dilindungi bukan disakiti, perempuan ada untuk dicintai bukan dikhianati. Terima kasih untuk semua perempuan yang tegar dan terus belajar. Belajar tentang menghadapi kondisi terburuk dengan cara terbaik, belajar tentang cara terbaik untuk bangkit dan bertahan, belajar tentang berdamai dengan ketidaknyamanan, belajar tentang berdamai dengan ketidaksempurnaan. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini.